Ada kaidah sederhana di dalam mengingatkan orang lain, dua hal, paling tidak dua hal. Yang pertama, kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lesanmu. Ini dua. Kebenaran tidak harus diucapkan saat itu, artinya begini: kalau kita melihat kesalahan siapapun, pasangan kita, adik, itu tidak serta-merta saat itu kita harus mengingatkannya, tapi kita harus pandai memilih waktu yang tepat. Kalau adik kita mungkin kita ajak makan dulu dan sebagainya, baru setelah itu kita menyampaikannya. Pertama. Yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisanmu. Itu orang sok pengen jadi pejuang, pengen menyelesaikan semua masalah. Mungkin kita dengan dia tidak bakal didengar, mungkin masalah kapasitas kita atau masalah. Jadi kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisan kita. Bisa saja kita minta tolong pada orang yang bisa mengingatkan dia, atau mungkin misalnya suami istri, mungkin suaminya sangat keras dan sebagainya, sebetulnya sangat mencintai, tapi ada emosi yang sering muncul kadang-kadang, atau bapak emosional, atau istri dan sebagainya. Kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisan Anda. Anda bisa melakukan sesuatu yang tidak dengan lisan, mohon maaf, ini salah satu. Mungkin orang lain yang bisa dipercaya, orang lain yang Anda anggap bakal mengingatkan dia mungkin, atau mungkin dengan ngirim surat cinta. Mungkin Anda tidak berani mengingatkan suami secara langsung, Anda bisa ngirim surat cinta yang panjang. Wahai suamiku tercinta, oh alangkah suamiku adalah imamku, kebanggaanku, harapanku, aku gambar love-nya 16 panjang. Ujung-ujungnya abang demi cintaku pada abang, abang jangan marah dong, kalau marah berhenti, jangan baca dulu bang, titik-titik panjang, awas bang, jangan marah dulu bang ya, titik-titik panjang. Terakhir, bang tolonglah bang, kalau ngingetin saya jangan bilu dong bang, masa dibilang kamu kok hitam gitu, jangan gitu dong bang, biarpun saya hitam kan tapi nggak enak dibilang begitu bang, gitu loh. Jadi bahasa, nanti kalau susah bikin suratnya, saya buatin surat cinta untuk suami. Jadi begitu maksudnya. Dengan adik pun demikian, Anda tidak harus berkata, mungkin Anda kirim surat yang indah, Anda kirimkan, adikku tercinta, kebanggaanku dan seterusnya, mohon maaf dek ya, jangan marah dek dengan abang, dan Anda menjauh setelah itu, jangan kelihatan muka Anda, mungkin marah lihat muka Anda nanti. Baca istri lagi baca suaminya kirim surat, mau marah pada suaminya, nggak ada, dibaca lagi, nggak ada, baca lagi, tiba-tiba dicium, nah, di kamera, oh, sudah taubat ya, gitu loh. Jadi gini, kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Kadang orang tuh sok langsung dia tuh, ente jangan begitu, enggak. Kadang kita harus tahan, ya Allah, entar dulu, tepatnya nanti, saya harus cari waktu yang tepat. Ini orang sok yang ingin menyelesaikan masalah, tentang dia pinter, hebat, ngomong, bisa debat dan sebagainya. Oh kepleset dia, nggak bisa bener dia. Ambil waktu yang tepat, waktu yang dia bisa menerima, waktu yang sekiranya biasa lagi tenang. Kemudian setelah itu cara menyampaikan harus benar. Dan kalau memang lesan kita tidak akan mampu atau dia bakal didengar, lihat orang lagi ada tambahannya yang lain, cara yang baik itu tentu tambahan yang ketiga. Cuman biasanya dua hal ini yang paling penting. Tambahannya adalah tentu cara yang indah, yang baik itu adalah harus. Itu saja, lakukan, insya Allah akan ketemu judulnya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.